Halo guys, kenalin nama aku Ibnul Abid Al-Faki, biasa dipanggil Abid. Aku dari pemandu Neverland dan juga mantan Ketua Spinetam 2022 dan mantan Wakahima HMS ITK tahun 2023. Nama aku Ridwan Saromdan dari Pemandu Neverland. Aku pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Astapolis, Himpunan Mahasiswa Planologi Astapolis ITK tahun 2023, sekaligus pernah mengikuti LKMM tingkat lanjut di Surabaya. Halo, kenalin aku Raffi selaku Presiden SRI TK dan aku selaku Pemandu Neverland. Hai, kenalin aku Indri dari Pemandu Neverland selaku Ketua PMK TK tahun 2023. Nama aku Muhammad Koro Purwanto, aku dari PWK 20 dan aku di sini sebagai pemandu dan juga sebagai mahasiswa berprestasi di TK 2023. Hai, aku Arya dari Pemandu Neverland, ex Wakahima SI sekaligus lulusan LKMM TL 2023. Apa sih arti pemandu LKMM buat kamu? Menurut aku pemandu itu adalah orang-orang hebat yang seringkali dianggap sebagai role model oleh orang-orang sekitarnya. Lebih dari itu, kita sebagai seorang pemandu dituntut untuk dapat berpikir kritis, memiliki public speaking yang bagus, serta memiliki pergaulan yang bagus, seperti itu. Arti pemandu LKMM menurut aku itu adalah salah satu tempat aku berkembang dan wadahnya juga. Karena menurut aku pemandu itu adalah salah satu tempat yang paling berpengaruh buat aku selama self-development selama di dunia perkuliahan ini. Pemandu LKMM buat aku, dari awal maba, pertama kali mengikuti LKMM PATD, aku sudah menetapkan untuk jadi pemandu. Apapun jalannya, aku berniat untuk daftar pemandu karena apa? Dari SMP, yang namanya public speaking itu sudah selalu jadi minat utamaku dan kupikir pemandu itu adalah salah satu jalan yang paling utama untuk bisa menyalurkan minat public speakingku, dan ternyata sampai sekarang hal itu benar-benar terjadi. Menurutku pemandu itu adalah pride ya, atau kebanggaan, karena dengan jadi pemandu ini kita tuh sebagai role model gitu bagi teman-teman kita maupun angkatan yang di bawah kita atau angkatan di atas kita tuh selalu jadi yang paling dilihat gitu. Makanya kalau sudah jadi pemandu tuh harusnya bangga dan kalau bisa menjaga nama baik pemandu. Pemandu LKMM, jadi sesuai namanya aja ya. Pemandu kan artinya orang yang memandu, tapi belakangnya ada LKMM. Jadi kita nih memandu dalam 3 bagian. Yang pertama sebelum kegiatan, artinya kita mengkonsep gimana sih LKMM itu nanti bakal berjalan, strategi-strategi apa sih yang bakal kita lakuin biar LKMM ini bisa maksimal. Kemudian pas hari hanya, yaitu pelaksanaannya, gimana sih cara kita biar apa yang ingin kita sampaikan ke mereka itu bisa mereka tangkap dan nantinya mereka bisa paham juga. Terus tahap ketiganya kita yaitu memandu pasca kegiatannya, dan yaitu gimana kita bertanggung jawab dan mengawasi mereka dalam upaya mengimplementasikan ilmu yang sudah kita sampaikan ke mereka. Pemandu LKMM itu merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa-mahasiswa ITK yang saya rasa mempunyai karakter yang sangat berbeda antara satu sama yang lainnya, sehingga ini merupakan salah satu wadah yang menurut saya cukup unik, dan juga di sini merupakan langkah awal saya untuk melihat dari segi orang-orang ini seperti apa. Dan harapannya dari sini saya bisa melihat dan juga menjadi langkah saya untuk berkembang ke depannya. Bukan hanya itu, kita di sini juga bisa dikatakan sebuah keluarga, di mana ya namanya keluarga punya rasa solidaritas, rasa memiliki, dan saya sangat bersyukurlah bergabung di pemandu LKMM seperti itu. Apa pengaruh pemandu buat hidup? Pengaruh pemandu buat aku sama kayak jawaban sebelumnya ya teman-teman ya. Di sini aku sebagai Mapres, jujur salah satu pengaruh terbesar itu dari pemandu, karena ya namanya juga public speaking, ya perlu dilatih secara terus-menerus gitu, dan itu yang aku dapatkan di pemandu ini. Dan juga ya soal critical thinking, kalau misalnya teman-teman lagi sesi tanya jawab ketika presentasi, itu adalah hal yang paling penting dan itu juga perlu diasah nih kalau misalnya critical thinking ini. Jadi nggak serta-merta kalian ikut presentasi sekali langsung tiba-tiba jago gitu jawabnya, itu enggak, karena ya perlu diasah, dan pengasahan ini yang aku dapatkan wadahnya di pemandu ini gitu. Itu aja deh. Pengaruh pemandu buat hidup besar banget ya. Mungkin ini kehubungkan sama pertanyaan pertama tadi deh. Apa itu pemandu LKMM? Jadi sebelum kegiatan, kan tadi tanya pengaruhnya. Jadi sebelum kegiatan tuh kan kita mengkonsep kegiatan. Berarti dalam mengkonsep kegiatan nih kita bakal dilatih
gimana sih caranya kita tuh bisa berpikir kritis gitu. Gimana caranya kita nih bisa menyesuaikan keadaan-keadaan peserta LKM sekarang kayak gitu. Dengan berbagai kondisi, berbagai latar belakang yang beda, kita mencoba seragamkan di satu pelatihan gitu. Itu bakal susah banget. Makanya itu yang menjadi salah satu hal yang sangat penting yang jadi di hidupku juga, itu melatih cara berpikir. Kemudian pada saat hari hanya tuh kita menyampaikan materi, dan ketika kita menyampaikan materi itu pastinya kita kalau misalnya kita ngomongnya patah-patah atau gugup atau banyak AE itu kan jadinya nggak enak juga ya sebagai pesertanya gitu. Makanya di situ kita jadi public speaking-nya harus baik juga. Dan setelah pelatihannya ya kebanyakan kalau misalnya kita lihat di luar-luar atau gimana, itu acaranya selesai ya udah jobdesknya selesai sampai situ aja. Cuman kan sebenarnya kita juga penting sebagai pemandu itu bisa bertanggung jawab apa yang sudah kita sampaikan ini. Kita tuh bisa memastikan juga ke peserta bahwa apa yang kita sampaikan itu mereka paham dan bisa mereka implementasikan juga. Jadi 3 poinnya itu critical thinking, public speaking, dan juga tanggung jawab. Oke, jadi di pemandu itu kita merupakan orang-orang yang mengkonsep, mengeksekusi, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pelatihan LKMM yang ada di ITK. Dan di situ saya banyak belajar bagaimana caranya mengambil keputusan. Yang awalnya saya masih ragu-ragu, hingga sekarang saya sudah 2 tahun menjadi seorang pemandu. Lambat laut udah mulai cepat dan berani gitu mengambil keputusan secara cepat. Pengaruh pemandu buat diriku sendiri ya. Jadi untuk pencapaian apa yang sudah aku dapetin sampai hari ini tuh nggak terlepas dari aku sebagai pemandu, karena di pemandu ini semua skill itu diajarin, mau itu manajemen diri, manajemen waktu, skill presentasi, berbicara di depan umum. Itu tuh yang ngebantu aku untuk mencapai semua prestasi yang sudah aku dapat sampai saat ini. Dan kalau ada sesuatu yang lebih berkesan lagi itu waktu ikut LKMM yang tingkat nasional. Jadi bener-bener tahu ternyata pemandu itu bukan cuma ada di TK, tapi juga pemandu di tingkat nasional tuh bahkan sudah sepuh-sepuh gitu, udah profesor, sudah dosen. Jadi suatu pemandu itu bukan cuma sekedar ngajarin materi LKMM, tapi materinya itu memang sudah diriset dan bener-bener itu tuh datang dari seorang ilmuwan atau seorang yang bergerak di bidang akademik dan studi gitu. Pengaruh pemandu buat hidupku besar banget ya dampaknya. Tanpa aku sadari, yang awalnya aku masih ragu untuk berbicara di depan umum, tapi di pemandu dengan kita dituntut untuk membawakan materi di setiap kelas, itu melatih public speakingku untuk menjadi lebih baik. Selain itu juga kita di pemandu diajarkan berpikir secara kritis, lalu mengambil tindakan yang cepat dan tepat ketika menghadapi situasi di luar dari kendali kita, seperti itu. Banyak banget pengaruh yang positif dari pemandu, terutama ketika aku sudah diamanahi untuk menjabat sebagai Kahima maupun jadi komisi-komisi di LKMM, mulai dari LKMM Pratede, TD sampai ke PPLKMM. Bahkan sampai kegiatan LKMM yang ada di luar pun pengaruh pemandu itu bisa bikin kita kelihatan lebih bersinar daripada teman-teman peserta lainnya. Karena apa? Karena ilmu-ilmu yang biasa cuma diterima peserta di LKMM, kalau kita jadi pemandu itu bisa kita terapkan dan bisa kita ingat terus tanpa harus kita pelajari materinya. Kenapa harus join pemandu? Karena join pemandu itu kita diajarkan banyak banget nih soft skill yang sebenarnya tidak terlihat penting bagi kehidupan, namun kalau kita udah join pemandu, dilajarin itu pasti kita ngerasain dampaknya bagi kehidupan. Nah, selain itu juga di pemandu kita bisa menemukan keluarga dari berbagai tingkatan sama dari berbagai program studi. Jadi relasi kita nambah kayak gitu. Kenapa harus join pemandu? Tentu wajib dong, karena siapa sih yang nggak mau join pemandu? Ditambah lagi pemandu itu punya banyak privilege, terutama dalam bidang manajerial, mulai dari manajemen waktu dan sebagainya. Tapi di luar itu, kenapa harus join pemandu? Yang pertama, kamu akan punya wahana baru untuk bisa menyalurkan pertemanan sampai ke ilmu-ilmu di bidang manajerial. Yang kedua, kamu bisa mengimplementasikan jiwa kepemimpinan kamu, dan bahkan efeknya akan terasa apabila kamu menjabat sebagai fungsionaris Ormawa. Dan percaya deh, bedanya jauh banget sama
eh, teman-teman yang lain. Kenapa harus join jadi pemandu? Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang merasa kurang dalam hal public speaking, menurut saya menjadi seorang pemandu itu merupakan salah satu tools atau langkah yang bisa teman-teman ambil selama menjadi mahasiswa di ITK. Karena apa yang saya rasakan itu juga hampir sama seperti itu. Yang awalnya saya tidak tahu apa-apa, sekarang juga udah mulai meningkat gitu. Sedikit demi sedikit mengenai teknik public speaking saya di depan orang. Kenapa harus join pemandu? Sebenarnya banyak banget positifnya ya kalau misalnya kalian join pemandu. Dan mungkin sudah dikasih tahu juga sama temanku tadi, salah satunya itu adalah teman-teman lebih bisa untuk melatih public speaking, karena teman-teman ya secara nggak langsung kalau misalnya join pemandu itu harus berani ngomong di depan umum, dan seperti yang orang-orang bilang, pengalaman itu adalah guru terbaik, dan itu yang aku rasakan selama join di pemandu. Terus teman-teman juga lebih terlatih buat critical thinking, karena sebagai Mapres juga kan aku pasti pernah sering ikut lomba ya, dan critical thinking itu adalah salah satu hal yang paling penting, karena saat kamu presentasi dan ada sesi tanya jawab, kalau kamu nggak punya critical thinking itu pasti kamu bakal jawab ngasal-ngasalan. Dan itu adalah hal yang aku pelajari di pemandu, karena saat aku menyampaikan materi ke teman-teman peserta dan mereka bertanya, di situ juga aku harus melatih critical thinkingku, dan itu adalah salah satu bekal buat akhirnya aku bisa di posisi sekarang ini. Kenapa harus join pemandu? Karena di pemandu ini kita ini untuk teman-teman ya yang punya hobi atau passion di presentasi, kita ini bakal dikasih panggung banget, karena LKMM tuh ada banyak tuh tingkatannya, ada pra-TD, TD, TM, itu tuh seringkali pemandu yang ngisi materi, bahkan kita yang memang yang ngisi materi ya. Nah itu tuh kemampuan presentasi kalian tuh bakal terlatih, jadi kalian dapat banyak banget jam terbang buat ngisi materi dan berpresentasi. Jadi kedepannya mungkin ketika kalian sudah lulus terus dituntut untuk punya kemampuan public speaking yang baik atau kemampuan untuk mempresentasikan sesuatu, kalian tuh udah punya skill yang cukup di atas rata-rata. Kenapa harus join pemandu? Sadar nggak sadar, suka nggak suka, mungkin ada yang nggak terlalu ini ya. Kalau misalnya lingkungan tuh punya pengaruh yang besar banget. Aku sendiri bisa bilang aku ketika SMA sama aku ketika di kuliah nih, wah bedanya tuh hampir 180 derajat lah ya. Jadi jauh banget gitu. Makanya penting banget buat kita, apalagi di masa muda kita ini, buat mencari lingkungan yang bisa memotivasi kita, mendukung kita. Dan ketika aku kemarin sebelum jadi pemandu ya, sebelum akhirnya memutuskan jadi pemandu, aku melihat itu di sosok-sosok yang bisa memotivasi aku sama mendukungku di pemandu itu. Aku melihat pemandu nih, wah orang-orang nih keren-keren gitu kan. Nah, dalam artian di sini aku percaya dan aku optimis di pemandu ini bisa mengembangkan diriku. Akhirnya aku memutuskan buat join pemandu, dan juga harusnya kalian calon-calon pemandu juga merasakan hal yang sama kayak aku kemarin. Misalnya dong buat calon peserta PPLKMM. Untuk calon pemandu, yang pertama ya kalian harus segera daftar, karena ntar lagi pendaftarannya bakal ditutup. Terus yang kedua, harapanku next pemandu tuh sudah punya karakter gitu, nggak cuma jadi pemandu yang sekedar ngebawain materi secara template, tapi juga pemandu yang membawakan dirinya sendiri gitu, jadi diri sendiri aja waktu ngebawain materi, karena keunikan kamu yang akan jadi nilai plus di LKMM. Terus yang ketiga, harapannya ketika kalian nanti udah jadi pemandu dan seterusnya bisa terus konsisten di pemandu, apinya jangan sampai turun dan terus semangat. Pesan buat calon pemandu ke depannya ya pasti tetap semangat, diikutin aja prosesnya, karena aku yakin teman-teman bakal ngerasain sendiri manfaatnya gimana. Karena dari teman-temanku sendiri, aku ngomong sama teman-temanku, mereka bilang kalau misalnya pemandu adalah salah satu wadah yang paling terbaik buat self development di kampus ITK itu. Oke, bagi mahasiswa angkatan 2022 ITK, jadi kami tunggu berkas-berkas kalian, karena kami sangat menginginkan regenerasi dari pemandu. Jangan sampai nggak ada yang melanjutkan orang-orang yang baik gitu di pemandu ini. Jadi ya harapan kami sangat besar lah buat kalian.
Oke, buat calon pemandu, kalau teman-teman masih ragu buat daftar pemandu dengan alasan sibuk ini, sibuk itu, atau masih malu, percayalah teman-teman, kita pemandu-pemandu juga sibuk kok. Tapi kita di sini di pemandu diasah dengan sebaik mungkin untuk bisa manajemen waktu biar alasan sibuk itu bukan menjadi alasan lagi teman-teman kayak gitu. Dan di pemandu ini tempat yang paling santai buat kalian bisa mengembangkan soft skill kalian seperti itu. Buat teman-teman calon peserta PPLKMM 9 ITK, jangan lupa disiapin segala kemampuannya, maksimalin setiap bakat yang kamu punya, karena percaya deh, setiap keunikan yang kamu bawa ke PPLKMM akan memberikan warna baru di dunia kepemanduan ITK ke depannya. Pesan buat calon pemandu, kesuksesan bukanlah tujuan akhir, melainkan itu adalah sebuah perjalanan. Jadi mumpung kalian masih muda, gunakan waktu kalian di pemandu ITK untuk lebih mewarnai perjalanan hidup kalian. Terakhir, satu kata dong buat pemandu. Satu kata buat pemandu, keluarga. Terbaik. Role model. Tangguh. Keluarga. 3 kata boleh? Oke, 1 untuk selamanya.